Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai garis dan sudut. Nah, di sini saya hanya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar garis dan sudut itu. Karena biar kita lebih memahami nanti materi-materi sudut, hubungan antar sudut, hubungan antar garis. Jadi di sini saya akan menjelaskan hanya dasar-dasarnya garis dan sudut. Nah, sebelumnya kita harus memahami apa sih sudut itu. Nah, sudut itu sendiri yaitu titik temu antara dua garis. Nah, simpelnya itu seperti ini. Ini ada garis tuh. Garis pertama. Kemudian ada garis lagi. Nah, ini garis pertama, ini garis kedua. Mereka saling bertemu. Nah, ini titik temunya itulah yang dinamakan sudut. Nah, apabila ada dua garis yang saling bertemu, di titik temunya itu adalah garis. Nah, bisa kita sebutkan seandainya di sini ada lambang ABC, yaitu sudut ABC. Nah, seperti ini. Jadi, kita ambil kesimpulannya, sudut adalah titik temu antara dua sudut. Gimana? Sampai di sini paham kan? Mudah-mudahan mudah dipahami. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai macam-macam sudut. Nah, macam-macam sudut itu pertama ada yang namanya sudut siku-siku. Bayangin aja tuh, sudut tangan kalian lurus, kemudian kalian bengkokkan sedikit, nah dia akan membentuk siku-siku, dimana besar sudut dari siku-siku ini 90 derajat. Nah, macam-macam sudut itu pertama yaitu ada sudut siku-siku, dimana besaran sudut siku-siku itu 90 derajat. Nah, yang kedua yaitu ada namanya sudut lancip, dimana sudut lancip ini besaran sudutnya yaitu kurang dari 90 derajat. Nah, selanjutnya ada namanya sudut tumpul. Kalau sudut lancip itu kurang dari 90 derajat, maka sudut tumpul lebih dari 90 derajat. Nah, yang keempat ada namanya sudut pelurus. Ingat ya, sudutnya itu lurus, hanya menutup satu garis, yaitu besarannya 180 derajat. Selanjutnya, yang kelima ada namanya sudut refleks, dimana sudut refleks ini besaran sudutnya lebih dari 180 derajat. Nah, gimana? Udah kebayang gimana bentuk dari sudut refleks itu sendiri? Atau dari kelima sudut ini? Udah kebayang kan gimana? Nah, yuk kita gambar gimana sih bentuk dari sudut-sudut ini sendiri. Nah, yang pertama kita mempunyai yaitu sudut siku-siku. Nah, bentuk dari sudut siku-siku itu sendiri seperti ini. Biasanya tuh sudutnya dilambangkan dengan kotak seperti ini. Bisa juga ada yang melambangkan dengan huruf L seperti ini. Tapi kebanyakan melambangkan dengan ini. Nah, besaran dari sudut ini yaitu 90 derajat.
Kemudian yang kedua ada namanya sudut lancip. Nah, kalau seandainya sudut siku-siku itu 90 derajat, bisa dibayangin kan kalau sudut siku-siku itu yang kurang dari 90 derajat, maka bentuknya seperti ini. Yaitu sudutnya kurang dari 90 derajat. Selanjutnya ada yang namanya yaitu sudut tumpul, di mana sudutnya lebih dari 90 derajat. Jadi seperti ini. Selanjutnya yaitu yang keempat, ada namanya sudut pelurus. Nah, kalau namanya sudut pelurus pasti lurus. Ini 180 derajat. Nah, yang terakhir yaitu sudut refleks. Sudut refleks. Ingat kan tadi kalau sudut refleks di mana besaran sudutnya lebih dari 180 derajat. Nah, di sini saya mempunyai gambar seperti ini. Nah, kalau ada satu L, satu seperti ini 90 derajat. Nah, kemudian sampingnya lagi 90 derajat, nambah 90 derajat. Nah, jadi kalau ketiga ini 270 derajat. Inilah yang dinamakan sudut refleks. Nah, kalau digambarkan itu biasanya seperti ini. Nah, ini namanya sudut refleks. Gimana? Udah paham belum dasar-dasar dari sudut itu? Nah, kita ulangi lagi ya. Sudut. Nah, sudut itu apa sih sebenarnya? Sudut itu adalah titik temu antara dua garis. Ada garis BC dan garis AB yang saling bertemu di satu titik. Nah, itulah yang dinamakan dengan sudut. Kemudian macam-macam sudut itu, pertama ada sudut siku-siku yang besaran sudutnya 90 derajat, ada sudut lancip yang besarannya kurang dari 90 derajat, sudut tumpul yang besarannya lebih dari 90 derajat, pelurus 180 derajat, dan refleks lebih dari 180 derajat. Dimana udah inget kan ada berapa macam sudut itu? Nah, bentuknya tadi seperti ini. Mudahnya, kalau siku-siku itu bentuknya L, kalau lancip itu ingat aja ini lancip. Atau sudutnya itu kurang dari 90 derajat. Kemudian sudut tumpul yang besaran sudutnya lebih dari 90 derajat, ada sudut sudut pelurus. Nah, gimana? Sampai di sini udah paham kan? Nah, selanjutnya di sini kita latihan soal. Di sini saya mempunyai satu soal. Seandainya hitunglah berapa sudut A, B, D. Nah, inget ya, tadi dasar-dasarnya apabila ada bentuk L seperti ini, L lurus, maka ada bentuk L seperti ini.
maka besaran sudutnya adalah 90 derajat. Kalau seperti ini. Nah, ingat kan tadi sudut dinamakan dengan sudut siku-siku yang besarannya yaitu 90 derajat. Nah, jadi harus ingat itu yang ditanyakan yaitu sudut ABD. Jadi sudut ABD ditambah sudut DBC sama dengan sudut ABC. Nah, yang ditanyakan itu sudut ABD ya. Dimana yang ditanyakan sudut ABD, atau kita tulis aja sudut ABD ditambah, di sini diketahui DBC-nya berapa, yaitu 25 derajat. Nah, ABC ingat ya tadi dasarnya, kalau sudutnya membentuk L, sudut siku-siku, maka besaran sudutnya yaitu 90 derajat. Jadi ABD sama dengan 90 derajat dikurangi 25 derajat, yaitu hasilnya 65 derajat. Nah, sampai di sini paham kan? Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.